memimpin doa pada hari ini? Doa mulai. Alhamdulillah, doa telah kita laksanakan dan telah kita baca. Mudah-mudahan proses belajar mengajar kita pada hari ini dapat dicerna dengan sebaik mungkin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini mengecek terlebih dahulu kehadiran siswa ya. Di dalam hal ini nanti bagi siswa yang namanya saya sebut, silakan tunjuk tangan ya. Yang namanya tidak saya sebut jangan tunjuk tangan. Yang namanya saya sebut saja ya, tunjuk tangannya. Nah ini Dava Lestianu Pratama hadir. Hadir ya. Naura Balkis ada. Winza hadir. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Tabu satu, tabu dua, tabu tiga, tabu empat, tabu lima, tabu fokus, sudah fokus ya. Nah sekarang saya minta untuk menumbuhkan motivasi kita dan juga untuk menambah ya nilai kecintaan kita kepada negeri kita, negeri bahasa negeri Indonesia ini. Saya minta ya pada salah satu dari kalian untuk dapat memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan maju. Cepat, salah satu ya. Kamu. Silakan berdiri semua. Berdiri. Suaranya yang keras ya, juga dengan suara lantang dan keras. Semangat ya, biar kita semakin tumbuh motivasi kita. Ya, semangat ya. Silakan. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia. Kita semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, diharapkan kalian dapat semakin tumbuh motivasinya dan semakin tumbuh kecintaan kalian kepada bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Masih semangat ya? Semangat masih pagi ya. Nah sekarang tabu PPK. Tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Nah itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Sini sebelum kita lanjutkan, saya ingin menanyakan kembali ya pelajaran kita yang telah kita laksanakan pada minggu lalu. Sini sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya, apa arti dari hijrah?
Oke, ada buku ya, ada buku siswa. Nah, silakan kalian buka ya buku siswa yang saya bagikan tadi. Ya, baca ya. Silakan baca terlebih dahulu. 5 menit ya. Silakan baca terlebih dahulu. Nah, Nabi Muhammad dari Madinah, dari Mekah ke Madinah ya, dari bagian A sampai bagian G. Silakan baca dulu. Sekarang supaya kalian lebih memahami lagi, silakan kalian perhatikan video di depan kalian ya. Perhatikan terlebih dahulu supaya kalian lebih memahami daripada kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Silakan perhatikan dulu ya. Silakan disimak apa intisari dari kisah ini. Peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Sur, mereka berjumpa dengan itu. Dan saya lihat juga ada 2 ekor burung darah-darah di lubang-lubang. Nah ya, sampai sini setelah kalian membaca materi yang telah saya ceritakan tadi ya, kemudian setelah kalian melihat video pembelajaran, maka diharapkan kalian semua dapat menemukan intisari dari materi kisah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dari sini sudah ada bayangan ya? Sudah ada bayangan? Sudah tahu kan? Sudah mulai tahu ya? Nah, supaya lebih memahami lagi, di sini saya jelaskan lebih dahulu ya. Saya jelaskan lagi supaya kalian lebih mengetahui lagi, lebih memahami lagi intisari dari materi kita ya, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Di sini kita bahas sedikit lagi ya, bahas sedikit. Nah ini kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Mengapa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad? Apa maksudnya? Supaya untuk mengelabui kaum Quraisy yang ingin mencelakai Nabi Muhammad. Nah ini ya, untuk mengelabui kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad ya. Nah, dengan cara ini maka Nabi Muhammad memerintahkan atau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau ya. Nah, sahabat Nabi Muhammad ini banyak yang ikut hijrah ke Madinah. Pada saat itu kaum Quraisy itu sangat terpukul dan sangat marah sekali ya. Marah sekali ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah ini poinnya ya, ini poinnya. Kita ambil sedikit-sedikit saja ya, poinnya ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak sendirian. Ya, itu Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang sangat setia. Kemana Nabi Muhammad dia ikut dan dia selalu mempercayai apa yang disampaikan Nabi Muhammad ya, dia tidak pernah menyalahkan. Awal perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu
tanggal 12 atau 13 September tentang Abu Bakar. Beliau berdua melewati pintu dia berdua yaitu tidak melewati pintu depan, melainkan melewati pintu belakang, supaya kaum Quraisy itu tidak mengetahui kepergian Nabi Muhammad ya, perjalanan Nabi Muhammad. Madinah itu pada zaman dahulu itu bernama Yasrib. Kisah perjalanan Nabi Muhammad yang terakhir. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Apa yang terjadi tadi? Nabi Muhammad disambut dengan sukacita. Nabi Muhammad disambut dengan sukacita. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Ini saking hebohnya, saking bahagianya, sampai di atas satu rumah itu menyambutnya, bersorak-sorai ya, menyambut kehadiran daripada Nabi Muhammad, menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Bukannya ditolak apa-apa, tapi dia disambut dengan bahagia, dengan senyum, dengan rahmat, dengan apapun, bahkan mendanai dakwah Nabi Muhammad. Itu ya. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum apa? Kaum muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Ya, seperti itu ya. Nah, sampai sini kalian sudah tahu ya intisari dari tema kita ya pada hari ini, yaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad. Apa saja intisarinya daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah? Apa intisarinya yang pertama? Yang pertama, dia dalam perjalanan dia ditemani oleh siapa tadi? Abu Bakar. Kemudian untuk mengelabui supaya dia pertama tadi siapa? Dia memerintahkan siapa? Memerintahkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti daripada Nabi Muhammad ya. Beliau menggantikan di rumah Nabi Muhammad berselimut supaya tidak ketahuan kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Kemudian apa selanjutnya? Nabi Muhammad dan Abu Bakar dia bersembunyi di mana? Di dalam dua sumur selama berapa hari? Ketika sampai di Madinah, masyarakat Madinah itu menyambut apa? Nabi Muhammad dengan benci atau sukacita? Dengan sukacita ya. Disambut dengan bahagia, disambut dengan sukacita. Nah, di sini selanjutnya ya. Di sini silakan kalian membentuk kelompok ya. Tugas kalian adalah membentuk kelompok. Silakan dibuat kelompok. Silakan dibuat. Nah, gimana anak-anak? Sudah membuat kelompok ya? Sudah dibuat kelompoknya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini siswa ditugaskan yaitu membuat cerita yang ada pada gambar ini ya. Perhatikan, membuat cerita yang ada pada gambar. Nah, ini saya bagikan satu-satu ya. Silakan kalian diskusikan, dibuat sebaik mungkin apa cerita yang ada di dalam kisah perjalanan Nabi Muhammad dari bagian A sampai bagian G ya. Dari A sampai G. Ini ya. Ini dari bagian A sampai bagian G. Dibuat cerita, dibuat alur cerita. Ya, semampu kalian ya, dibuat semampu kalian. Gimana anak-anak sekalian? Sudah kalian mau cerita? Nah, sekarang tugas kalian setelah kalian membuat cerita yang ada pada gambar ini. Nah, di sini saya minta ya perwakilan dari kalian nanti mempresentasikan atau membacakan ya. Gimana anak-anak? Sudah? Setelah kalian sudah membuat daripada cerita yang ada pada gambar yang sudah saya siapkan, maka di sini nanti
Siap ya? Ada yang ngantuk? Ada ya? Ada yang ngantuk kan? Ya, semangat semua. Nah, di sini setelah dari awal tadi sudah dari kalian membaca, kemudian kalian melihat video, kemudian ditambah menjelaskan dan kalian mempresentasikan tadi. Di sini maka tugas kita adalah yang dapat kita lakukan adalah menyimpulkan daripada materi yang kita pelajari pada hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan pada hari ini? Daripada kisah Rasulullah SAW memulai hijrah pada suatu malam, yaitu malam hari dari Mekah ke Madinah, yaitu pada usia kenabiannya yang ke-14. Dia memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau supaya dapat mengetahui daripada kaum Quraisy. Kemudian apa? Islam pada saat itu ya, ketika hijrah dengan Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan sukacita ya. Kemudian walaupun di dalam perjalanannya Nabi Muhammad mendapatkan berbagai halangan daripada kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Namun alhamdulillah pada saat itu akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat hijrah dari Mekah ke Madinah dengan selamat dan disambut dengan sukacita oleh masyarakat yang ada di Madinah. Jadi ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Sudah paham semua? Ya. Nanti kalau ulangan nanti harus siap ya. Harus siap kalau ada ulangan. Alhamdulillah sudah siap semua ya. Alhamdulillah. Dan nanti tugas kalian di rumah silakan kalian buka halaman 93 dari 1 sampai 10, kerjakan di rumah. Dan untuk tugas selanjutnya minggu depan, yaitu kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hikmah ya. Hikmah daripada hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah ya, siswa-siswiku sekalian, anak yang saya sayangi ya. Alhamdulillah proses belajar mengajar kita pada hari ini mengenai apa namanya tadi? Mengenai apa? Perjalanan Nabi